Hai semua, kembali lagi di channel Netana Craft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat gantungan kunci dengan model love seperti ini. Ini mudah sekali cara membuatnya dan bahkan cepet banget untuk bisa membuat satu gantungan kunci ini ya. Jadi untuk teman-teman yang pemula, tutorial ini sangat cocok sekali. Alat dan bahan yang dipakai di sini saya menggunakan benang polyester merek Polycherry berwarna pink. Teman-teman bisa menggunakan benang jenis apapun ya yang sesuai dengan persediaan yang ada di rumah aja. Kemudian untuk hakpennya saya pakai hakpen tulip gold berukuran 4/0. Kemudian dakron sebagai isian dari gantungan kuncinya. Lalu jarum tapestry untuk merapikan sisa benang. Kemudian korek api untuk memutus benang. Jangan lupa kering gantungan kuncinya untuk sebagai pelengkap dari gantungan kunci kita. Kemudian duo tang ini ini digunakan untuk membantu membuka kaitannya dan ini untuk menutupnya ya. Teman-teman bisa menggunakan kaitan tang atau tang yang modelnya apa aja ya, yang ada di rumah aja. Baik, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Sebagai awalannya kita akan buat magic ring. Di sini saya menggunakan 2 kali lingkaran seperti ini. Disilangkan di atasnya, kemudian kita selipkan hakpen sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai. Nah, sekarang kita akan mulai membuat motifnya di barisan awalnya ini ya. Jadi, saya akan awali dengan rantai 2. Kemudian buat treble crochet sebanyak 3, kaitnya 2 kali seperti ini, kemudian bawa masuk dalam magic ring, kait benangnya bawa keluar magic ring, kemudian di hakpen ada 4 loop ya, kita keluarkan 2 ya, jadi kait benangnya, kemudian keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Satu treble crochet kita buat lagi, kaitnya 2 kali seperti ini, bawa masuk magic ring, bawa keluar lagi sambil mengait benang. Ada 4 loop di hakpen, jadi kita keluarkan 2-3 kali. 1 2 3. Nah seperti ini, buat lagi 1 kali lagi, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. 3 treble crochet ya. Kalau teman-teman masih pemula dan masih belum bisa membedakan nanti, untuk rantai 2 di bagian rantai 2 ini bisa teman-teman beri penanda ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat 4 double crochet. Double crochet kait benang 1 kali, masuk dalam magic ring, bawa keluar magic ring ya, kait benang, bawa keluar, keluarkan 2, keluarkan 2. Kita buat sebanyak 4, sudah 1 berarti 3 kali lagi. Satu, dua, tiga, 4. Sudah ada 4 double crochet atau DC. Sekarang kita buat 1 TR atau treble crochet lagi. Kait 2 kali. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Kalau sudah, kita ulang lagi pola ini, tapi memulainya mundur ya. Jadi mengulangnya mundur. Jadi yang ini tadi terakhir 4 double crochet, kita buat dulu baru 3 treble crochet, lalu 2 rantai. Jadi ini 4 double crochet, lebih jelasnya tentang tusuk dasar ini teman-teman bisa cek di playlist dasar merajut. 3, 4 DC. Kemudian kita buat 3 treble crochet.
treble crochet kedua, kemudian treble crochet ketiga. Nah, rantai 2, kemudian kita bakal slip stitch di dalam magic ring seperti ini. Panjangkan dulu, lalu mulai kita kecilkan bagian tengah dari magic ring. Seperti biasa, tarik benang pendeknya. Kalau ada yang bergerak di 2 benang ini, berarti itu nanti yang bakal kita tarik. Nah, seperti ini. Kenapa saya menggunakan cara ini? Karena kadang-kadang bagian benang yang harus kita tarik itu ada di atas, kadang di bawah ya. Kenapa saya pakai cara ini? Karena kadang-kadang benang yang harus kita tarik itu ada di atas atau di bawah ya. Nah, seperti ini kalau sudah kita tarik ada yang bergerak, nah itu meminimalisir kesalahan ya. Nah, seperti ini kita tarik. Kemudian benang yang pendek ini baru gantian nariknya. Kalau sudah, sekarang kita bakal buat single crochet, jadi di barisan yang kedua. Nah, tadi makanya karena seperti ini, kalau teman-teman masih pemula, biasanya susah ya untuk membedakan mana bagian 2 chain tadi atau 2 rantai tadi, rantai yang kedua yang mana. Nah, jadi rantai yang kedua yang ini ya, kalau misalnya teman-teman tidak pakai penanda. Ini adalah stitch dari treble crochet. Jadi, rantai 2-nya yang ini. Di rantai 2 ini kita buat single crochet. Kemudian kita akan membuat 3 double crochet di masing-masing treble crochet. Jadi di 3 stitch ini, 3 stitch treble crochet kita buat 3 DC ya di masing-masingnya, sehingga total DC di treble crochet semua ini adalah 9. Nah, jadi ini setiap treble crochet kita isi dengan 1 DC. Kita buat di stitchnya treble crochet. Kita buat 3 double crochet dalam 1 stitch. Sudah, sekarang stitch yang kedua buat lagi 3 DC. Kemudian di stitch terakhir treble crochet kita buat 3 DC. Pola ini nanti berlaku sama dengan di bagian sebelah sini ya. Nah, sekarang kita bakal membuat 1 double crochet di 3 stitch berikutnya. Jadi ini 1 double crochet, di sebelahnya 1 double crochet, di sebelahnya lagi 1 double crochet. Nah, di double crochet yang keempat atau di stitch di sebelahnya kita buat 2 double crochet. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah treble crochet kita ya, stitch dari treble crochet di sini. Kita akan mengisinya dengan 1 double crochet panjang, 1 double crochet panjang itu kalau biasanya kita mengait 2 seperti ini. Nah, kalau double crochet panjang kita mengaitnya 1 loop ini, kemudian 2 loop berikutnya. 2 loop, 2 loop ya. Kemudian berikutnya masih di stitch yang sama kita isi dengan treble crochet 1 kali. Lalu kita isi lagi 1 kali lagi double crochet panjang. Jadi cukup 1 kali kait ya. Nah, seperti ini, 3 loop di hakpen, kita kait 1 loop, keluarkan 2 loop, keluarkan 2 loop. Nah, ini adalah double crochet panjang.
Berikutnya polanya sama, jadi dari kita hitung mundur ya. Ini 2 double crochet. Kemudian 1 double crochet di 3 stitch. Jadi ini 1 stitch. Stitch yang kedua. Stitch yang ketiga. Berikutnya kita buat sama polanya. Ini ada 3 treble crochet tersisa. Di stitchnya masing-masing kita isi dengan 3 double crochet. Dua, 3, sekarang treble crochet terakhir, 1 DC, 2 DC, 3 DC. Nah, kemudian di pola di sini, di rantai yang kedua ini, kita buat 1 SC. Jadi polanya sama, cuman mundur ya cara pengaplikasiannya. Kalau sudah, kita bakal slip stitch di sini. Rantai 1 kita putus benang. Nah, seperti ini. Kita rapi-rapikan. Ya, belakangnya kita rapi-rapikan. Pakai jarum tapestri, diselip-selipkan, kemudian diputus benangnya. Kita akan buat 1 lembar lagi. Nah, 1 lembar lagi nanti jangan diputus benangnya ya, karena nanti kita pakai untuk menyatukan 2 lembar rajutan love ini. Jadi buat 1 kali lagi ya. Ini di pause dulu videonya. Kita buat 1 lembar lagi, tapi jangan diputus benangnya. Lembar yang kedua sudah jadi. Sudah kita slip stitch juga di sini. Sekarang kita akan jadikan satu dengan lembar yang pertama tadi. Kemudian kita akan mulai dengan stitch yang di atas dari DC di sini. Ya, stitch di atas DC ini. Kita ambil lembar pertama, bagian buruk ketemu bagian buruk ya. Jadi dijadikan satu seperti ini. Di sini di bagian lembar pertama kita akan mulai menjahitnya atau menjadikan satu itu di bagian di sini ya. Jadi harus sama, harus seimbang supaya nanti ketika kita jadikan satu itu pas ya bagian di pinggirannya ini. Jadi kita rantai satu dulu, kemudian di sini, lalu di bagian ini ya, persis di atas SC kalau dari belakang ya. Jadi di sini ya. Kalau yang ini di atas DC, yang ini di atas SC. Nah, seperti ini. Kita slip stitch. Jadi dua-duanya, bukan hanya satu loop saja, tetapi 2 loop seperti ini. Kemudian ini jadi 4 loop ya, yang ada di haknya ya. Kita setelah slip stitch kita rantai satu dulu, kemudian slip stitch lagi, rantai satu, lalu slip stitch, rantai satu, kemudian slip stitch lagi, rantai satu. Nah, jadi nanti hasilnya ada pinggirannya ada seperti ini ya. Kita lanjutkan sampai nanti di bagian sekitar ini, di sini, supaya nanti lubang ini bisa kita pakai untuk mengisi dakron. Ini kita lanjutkan, slip stitch, rantai satu, slip stitch, rantai satu, dan seterusnya. Nah, sudah sampai di sini, kita hentikan dulu. Sekarang kita waktunya mengisi dakronnya ini ya. Diisi sedikit-sedikit dulu.
Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk merajut bagian pinggirannya. Seperti ini. Kemudian bagian tengahnya. Lalu kita akan buat 15 rantai sebagai tempat untuk gantungan kuncinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau sudah, sekarang kita slip stitch aja di bagian sini ya, di tengah-tengah ini. Rantai 1, kemudian kita putus benang. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita rapikan sisa benang yang ada di bagian belakang ini. Kita selip-selipkan aja dengan jarum tapestri. Kalau sudah, sekarang kita pasang untuk ring gantungan kuncinya. Nah, ini dia. Gantungan kunci bentuk love atau heart kita sudah jadi, dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah ya, bisa jelas juga dan bisa membantu teman-teman untuk menambah koleksi gantungan kuncinya. Tentu saja saya pun mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Nita Netcraft. Yang belum, silahkan subscribe, silahkan like juga video ini kalau teman-teman suka, dan boleh tinggalkan komentar kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya kalau saya ada video baru, nanti teman-teman bisa langsung update. Terus untuk teman-teman yang ingin share video ini di semua media sosial teman-teman, silahkan saja, karena siapa tahu nanti ada teman kita yang juga membutuhkan video ini, jadi mereka bisa langsung eksekusi untuk tutorialnya ya. Dan teman-teman, terima kasih sekali untuk perhatian teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!